Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam beberapa waktu berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang datang di istana tercengang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua itu yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas. Hamba tidak bermaksud berlibur, yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" "Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba detak jantungnya bertambah keras ketika mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta, baginda. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Cerita selanjutnya. Pagi itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala, bertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja,
Tidak lama kemudian, hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi, terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin ngeledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil sambil meledek balik. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Memang siapa yang lari dari rahmat Allah, justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas." Ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek, "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan oleh Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Cerita selanjutnya, di sebuah tempat yang tenang, Kabayan bertemu dengan Abu Nawas untuk membicarakan soal matematika. Kabayan memulai pembicaraan. "Abah Abu, terus terang, saya ini bukan ahli matematika, tapi entah kenapa saya malah diundang jadi pembicara di seminar matematika. Menurut Abah, saya harus bagaimana ya?" Abu Nawas menjawab, "Kang Kabayan, memangnya topik apa yang harus Akang sampaikan di seminar itu?" Kang Kabayan menjawab, "Katanya sih topiknya tentang persamaan, tapi panitianya meminta agar jangan dibahas secara matematis,
Mereka ingin saya jelaskan dengan cara sederhana, kalau bisa sih lucu juga, supaya mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, itu sebabnya saya datang. Kalau disuruh bahas secara matematis, wah, saya angkat tangan deh. Abu Nawas menyahut, begitu ya. Sekarang coba saya balik bertanya. Menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4 dikali 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Apakah benar? Kang Kabayan menjawab, wah, kalau dijelaskan secara matematis memang benar, tapi terus terang saya tidak sanggup. Bisa-bisa saya jadi bahan tertawaan para ahli matematika itu. Saya lebih nyaman menjelaskannya dengan cara saya sendiri, pakai kata-kata seperti yang diminta panitia. Abu Nawas melanjutkan, oh ya, sejujurnya saya juga kurang paham kalau harus menjelaskan secara rumus-rumus. Soal itu pun saya dapatkan dari teman, dan sampai sekarang belum bisa saya jelaskan secara logis. Tapi saya penasaran, menurut Kang Kabayan, bagaimana cara menyelesaikannya dengan gaya Akang sendiri? Kabayan menjawab, ah, Abah Abu merendah saja nih, ujar Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, serius, saya benar-benar nggak bisa. Wajah Abu Nawas kali ini terlihat sungguh-sungguh serius. Kabayan kemudian berkata, baiklah, kalau begitu saya coba jelaskan dengan cara saya. Persamaan itu saya anggap seperti timbangan dengan 2 tangan. Tanda sama dengan itu artinya kedua sisinya harus seimbang. Abu Nawas menyimak dengan penuh perhatian. Nah, coba lihat persamaan ini. 8 dikurangi X dibagi 3 plus 2 sama dengan 4. Saya bayangkan angka 4 di sebelah kanan itu seperti 4 buah semangka berukuran sama. Di sisi kiri timbangan ada 8 dikurangi X dibagi 3 dikurangi yang saya anggap sebagai jumlah semangka yang belum saya tahu jumlahnya, ditambah 2 semangka yang sudah pasti ada. Abu Nawas menyahut, ya, terus gimana? Kabayan melanjutkan, karena di kiri ada 2 semangka yang pasti dan di kanan ada 4, artinya semangka yang belum saya tahu jumlahnya, yaitu 8 dikurangi X dibagi 3 harus bernilai 2 juga supaya seimbang. Jadi saya tulis 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2. Kabayan berhenti sejenak menatap persamaan yang baru ia dapatkan, lalu melanjutkan dengan semangat. Jadi 8 dikurangi X dibagi 3 sama dengan 2, artinya jumlah semangka 8 dikurangi X kalau dibagi 3 hasilnya 2, berarti jumlah semangka sebenarnya adalah 6. Maka 8 dikurangi X sama dengan 6. Belum sempat Kabayan menyelesaikan penjelasannya, Abu Nawas langsung berseru, oh, sekarang saya paham. Jadi karena 8 dikurangi X sama dengan 6, artinya 8 semangka dikurangi berapa semangka, yaitu nilai X, hasilnya 6 kan? Berarti jumlah semangka yang dikurangi itu atau X adalah 2. Betul begitu? Kabayan menyahut, iya, betul sekali. Nah, Abah Abu sebenarnya cuma merendah saja. Abu Nawas menyahut, hehehe, enggak juga Kabayan. Penjelasanmu tadi jelas banget, makanya saya jadi cepat paham. Abu Nawas tertawa senang karena penjelasan Kabayan membuatnya mengerti. Ia kemudian bercerita bahwa dirinya sebenarnya diundang ke seminar ini
bukan karena jago matematika. Ia diundang oleh panitia untuk menjelaskan hubungan antara sastra dan matematika. Soalnya, lanjut Abu Nawas, katanya matematika itu juga bahasa, tapi bukan bahasa biasa, melainkan bahasa simbol. Abu Nawas melanjutkan, sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang. Sekarang saya benar-benar paham apa itu persamaan. Ini akan sangat membantu saya menjelaskan matematika sebagai bahasa simbol nanti siang, kata Abu Nawas dengan nada optimis. Kalau begitu, sekarang giliran saya yang mau bertanya Abah Abu, ucap Kang Kabayan. Wah, Kang Kabayan, jangan tanya yang sulit-sulit ya, kata Abu Nawas. Justru ini yang sulit, dan saya sendiri belum bisa menemukan jawabannya. Begini ceritanya, seminggu lalu Presiden membuat keputusan besar. Semua tahanan mendapatkan pengurangan hukuman setengah dari masa hukumannya. Kalau ada yang dihukum 10 tahun, kini hanya perlu menjalani 5 tahun. Kalau 20 tahun, ya tinggal 10 tahun. Pokoknya semua dipotong setengah, dan keputusan ini sudah final, tidak bisa diubah lagi. Lalu masalahnya di mana, Kang? Kata Abu Nawas. Kabayan melanjutkan, nah ini dia masalahnya. Ada tahanan yang dihukum seumur hidup, artinya hukumannya berlangsung sampai dia meninggal. Tapi siapa yang tahu kapan seseorang akan meninggal? Umur seseorang itu kan misteri. Sekarang negara bingung, kalau mau masa hukumannya dipotong setengah dari seumur hidup itu berapa lama? Semua orang bingung, mulai dari paranormal, tukang ramal, bahkan mentalis seperti Deddy Corbuzier pun angkat tangan. Bahkan cendekiawan seperti Gus Dur yang biasanya santai dengan berkata, gitu aja kok repot, kali ini benar-benar repot. Kabayan melanjutkan, para ahli matematika pun tak bisa memberi jawaban. Masalah ini jadi perbincangan nasional, dan saya datang ke sini berharap Abah Abu bisa menyelesaikannya. Oh begitu ya, berat juga kalau dipikir-pikir. Tapi beri saya waktu 10 menit saja dulu, saya habiskan makanan saya dulu. Silahkan Abah, kata Kang Kabayan. Sambil makan, Abu Nawas tampak berpikir serius. Wajahnya berubah cerah. Sesaat setelah suapan terakhir, ia tersenyum lebar, tanda bahwa ide cemerlang telah muncul. Abu Nawas berkata, hahaha, menurut saya masalah ini bisa diselesaikan dengan prinsip persamaan yang tadi kamu jelaskan. Ingat, persamaan itu tentang keseimbangan, bukan? Ya benar. Lalu bagaimana? Kata Kabayan. Abu Nawas melanjutkan, karena konsepnya keseimbangan, maka beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Maka beginilah cara menghukum tahanan seumur hidup agar sesuai dengan pengurangan setengah masa hukuman. Caranya, 1 hari ditahan, 1 hari dibebaskan, lalu 1 hari ditahan lagi, 1 hari dibebaskan lagi, begitu terus sampai ajal menjemputnya. Jadi setengah dari seumur hidup itu ya, separuh waktu dalam tahanan, separuh waktu lagi di luar. Seimbang bukan? Sama seperti konsep persamaan. Kabayan angkat bicara, subhanallah, alhamdulillah. Solusi yang sangat luar biasa indah, cerdas, dan benar-benar sesuai dengan konsep matematika. Abah Abu, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Abah Abu. Terima kasih banyak Abah. Cerita selanjutnya, kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan, tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas.
perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan, sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa, mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah memilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu, kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf tuan, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas menatap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau orang yang selalu berkata bohong?" tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berkata bohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan, Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan,
aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak tuan? Tanya Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secarik kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur. Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil. Ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui Hakim, ternyata Hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu Hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak, dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham," kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pengacara tersebut terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam?"
"Apakah harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar, dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Cerita selanjutnya, di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, kas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal, untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. "Aha," pikirnya, "kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain?" Dengan cepat ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras, "Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang." Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi." Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya,
seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir, lalu tersenyum penuh arti. Aha, kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik, bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang, dan Baginda Raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Abu Nawas lagi-lagi menang." Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan 1 mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya. "Kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya, dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan.
Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberikan pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara, akan mendapatkan potongan masa tahanan setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani." Mendengar itu, rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda Raja memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya Baginda Raja. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja kembali. "Hari ini terhitung 1 tahun Baginda yang mulia," jawab Sofyan. "Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal setahun aku potong setengahnya. Jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara," ujar Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap Baginda Raja. "Siapa namamu?" tanya Baginda Raja. "Nama saya Ali Paduka yang mulia." "Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu?" Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, "Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia." Jawaban Ali membuat Baginda Raja bingung. Bagaimana cara memutuskannya, sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi Baginda Raja tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Baginda Raja teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. "Prajurit, panggil Abu Nawas ke istana secepatnya," perintah Baginda Raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun, bagaimana aku tahu sisa umur Ali sekarang? Beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya?" pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. "Saya tahu caranya Baginda yang mulia, itu mudah saja." Seketika Baginda Raja langsung kegirangan. "Apa itu caranya? Cepat katakan," desak Baginda Raja. "Paduka tahu kan cara berpuasa Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya." "Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda yang mulia.
Sehari di penjara, sehari tidak, sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali. Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. Kamu memang benar-benar cerdas, Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu akan saya kasih hadiah sekantong keping emas. Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu, ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun. Bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap.
mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah, sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran, mengapa bisa dirinya malah dilempari. Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di suatu sore yang teduh, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon zaitun dekat madrasah. Tiba-tiba datang dua pemuda dari desa, Otong dan Udin, yang baru saja selesai mengaji. Lalu mereka mendekat dan memberi salam kepada Abu Nawas. "Assalamualaikum Abu Nawas." "Waalaikumsalam. Wahai anak-anak muda, duduklah, mari kita berbincang." Otong yang wajahnya terlihat sedikit gelisah langsung angkat bicara. "Abu Nawas, bolehkah saya bertanya tentang sesuatu yang penting?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Tentu boleh. Apa gerangan yang membuatmu risau wahai Otong?" Otong menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Begini Abu Nawas, saya ini perokok berat. Tiap habis ngaji pasti tangan ini pingin ngebul. Nah, saya penasaran, di surga itu ada rokok enggak sih?" Abu Nawas mengelus janggutnya yang putih sambil menahan tawa yang hampir meledak. Ia berkata, "Pertanyaanmu unik sekali Otong, tapi baiklah, mari kita urai pelan-pelan." Udin, sahabat Otong yang sedari tadi menahan senyum, akhirnya menyela. "Abu Nawas, saya pernah dengar katanya di surga semua keinginan dikabulkan. Jadi ya mestinya ada dong rokok juga." Abu Nawas mengangguk. "Benar sekali. Surga itu adalah tempat segala kenikmatan. Bahkan yang belum sempat kita bayangkan pun Allah bisa ciptakan di sana. Tapi mari kita pikirkan secara logika saja." Otong dan Udin serempak mengangguk. "Begini," kata Abu Nawas mulai serius, "rokok itu terbuat dari daun tembakau, dibakar, lalu asapnya dihirup, betul?" "Betul," jawab Otong mantap. "Dan untuk membakarnya butuh apa?" "Api tentu saja," jawab Udin. "Nah," kata Abu Nawas sambil menatap mereka dengan mata berbinar, "di surga semua yang buruk tidak ada. Tidak ada sakit, tidak ada panas, tidak ada api, tidak ada juga korek gas." Otong melongo. "Loh, kalau begitu gimana cara nyalain rokoknya?" Abu Nawas mendekat dan dengan suara pelan namun penuh teka-teki berbisik, "Itulah, mungkin kalau ingin menyalakan rokok di surga harus jalan sedikit ke neraka." Otong dan Udin terdiam. Tak ada suara selain suara burung berkicau. Lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan Abu Nawas. "Hahaha, ya Abu Nawas, licik betul cara berpikirmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bukan licik, itu logika. Surga tempat kenikmatan, tapi juga tempat kesucian. Sementara rokok meskipun nikmat, membawa asap, membawa panas, bahkan bau, mana cocok dengan aroma kasturi dan keharuman surga." Otong mulai gelisah. "Wah, kalau begitu
bisa-bisa saya harus berhenti merokok mulai sekarang supaya nggak kangen di surga nanti. Betul, sahut Abu Nawas. Mumpung masih di dunia, biasakan diri meninggalkan yang tidak bermanfaat. Karena nanti kalau sudah di surga, engkau tidak rindu pada apa yang buruk. Udin mengangguk-ngangguk sambil menepuk pundak Otong. Nah lo Tong, ternyata rokok bukan tiket ke surga, malah bisa bikin jalan-jalan nggak sengaja ke tempat lain. Otong tersenyum kecut. Baiklah, mulai hari ini saya akan coba kurangi atau malah berhenti. Abu Nawas pun mengangkat cangkir tehnya. Minumlah teh ini Otong, hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Sore itu pun diakhiri dengan tawa, teh hangat dan satu tekad baru dari Otong. Semua karena jawaban jenaka, tapi penuh makna dari si cerdik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil menikmati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasaran pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Weh, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membuatmu menenangkan pikiran dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak, lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan pun terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Lalu Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan pun terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah jika hal-hal sederhana seperti ini tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting ada niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuatmu jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan ada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok,
lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok, sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu pun tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.